Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan teman-teman Pusdama yang saya cintai dan saya banggakan. Sugioto Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, karena berkat perlindungannya dan berkat nama baik kita semua, kita bisa berkumpul bersama di Wihara Simakalingga ini. Semoga di sini semua dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera, dan tidak ada yang terkena wabah COVID-19. Tetap selalu protokol kesehatan, yaitu 5M. 1. Menjaga jarak. 2. Memakai masker. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Baik, berbicara tentang COVID-19, karena sudah diumumkan secara resmi oleh pemerintah, dan kebetulan panitia di sini juga meminta dengan tema COVID-19. Jadi saya boleh membahas sedikit tentang wabah kali ini. Pasti di sini sudah tidak asing lagi dengan kata COVID-19. Ya, COVID-19 adalah wabah yang sedang melanda dunia kita saat ini. Wabah yang sedang melanda dunia kita saat ini. Tapi kehidupan itu ya memang satu. Samsara itu ya seperti ini. Di kehidupan manapun ya terjadi seperti kali ini. Ancaman, kesulitan, gangguan, kemudian kesedihan, dan lain sebagainya. Tapi secara khusus saya akan berikan contoh pada Anda begini. Ibaratnya kalau Anda masuk dalam ruangan yang gelap gulita dan Anda tidak mengetahui apa dalamnya, kemungkinan besar rasa takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya akan muncul dalam diri Anda. Setuju gak? Kenapa demikian? Karena orang tersebut adalah dia tidak tahu, dia buta sama sekali dan tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Itulah mengapa rasa takut, cemas, dan khawatir muncul dalam dirinya. Tapi dengan logika yang sama, sebenarnya rasa takut, cemas, dan khawatir muncul dari dua faktor mental atau dua cetasika, yaitu moha dan loba. Moha di sini saya beri nama lain awija, not knowing atau ketidaktahuan. Kemudian loba saya beri nama lain atau saya artikan sebagai tanda atau nafsu keinginan. Ya. Nah, berangkat dari awija dan tanda inilah semua bentuk penderitaan muncul dalam dirinya. Salah satunya ya tadi, ketakutan terhadap COVID-19, kecemasan terhadap COVID-19, kekhawatiran terhadap COVID-19, dan masih banyak lagi. Kenapa Anda takut, cemas, dan khawatir? Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang COVID-19 ini. Oleh karena itu, untuk sedikit menghilangkan atau untuk mengikis rasa takut terhadap COVID, Anda harus banyak mencari informasi tentang COVID-19. Informasi apa yang sudah Anda kumpulkan? Kalau Anda belum mengumpulkan, di sini saya sudah mengumpulkan sedikit dan saya akan memberikan contoh pada Anda begini. Dari seluruh pasien yang terkena COVID-19, hanya 2 atau
3% yang meninggal. Oke. Tapi sifatnya pikiran itu, kalau Anda mikir yang 2 atau 3%, Anda akan stres. Setuju gak? Tapi kalau Anda mikir yang 97 atau 98%, Anda gak stres. Jadi kita harus pilih yang mana? Yang 97 atau 98 ya. Orang yang gagal cuma 2 atau 3%, cuma sedikit. Jadi ngapain takut? Ngapain cemas? Tapi kadang ada orang yang berpikiran seperti ini. Tapi kalau yang 2 atau 3% saya nanti bagaimana? Kan nanti saya mati. Loh, emangnya kenapa? Kita dulu itu udah sering mati loh. Tapi kita bisa lolos sampai saat ini. Jadi apa yang ditakutkan lagi? Apa yang dicemaskan lagi? Ya. Saudara-saudara yang saya hormati, selain mencari informasi tentang COVID-19, kita juga harus menjaga imun tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga imun tubuh kita? Ya, 1, makan makanan bergizi. 2, jaga kesehatan dan pola hidup sehat. 3, sempatkan waktu untuk berjemur dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Serta jangan lupa untuk berdoa, beribadah, dan sembahyang kepada Sang Tiratana dengan menyatakan perlindungan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan cara yaitu 1, menyatakan keyakinan kita kepada Buddha sebagai seseorang yang telah mengajarkan kita bagaimana menentukan Tisarana. 2, menyatakan keyakinan kita pada Dhamma sebagai perlindungan yang sesungguhnya. 3, menyatakan keyakinan kita pada Sangha sebagai teman yang telah membantu kita menemukan Tisarana. Menyatakan ini tentunya bukan hanya di mulut saja. Tisarana berarti kamu yakin sebagai Buddha adalah guru kita, mempraktikkan Dhamma yang beliau ajarkan, dan mengandalkan komunitas Sangha sebagai penuntut praktik Dhamma. Lebih jauh lagi, Dhamma adalah perlindungan yang sesungguhnya karena merupakan kumpulan hal yang harus ditinggalkan dan direalisasikan. Dengan membangkitkan kualitas tersebut dalam batin kita, dengan tidak sengaja kita akan membebaskan diri dari bahaya samsara. Tapi ada juga hal-hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari COVID-19 menurut ajaran Buddha, yaitu 1, awali hari dan setiap aktivitas dengan Tisarana. 2, hindari penyebab masuknya penyakit atau infeksi virus. 3, jangan bersikap panik berlebihan dan jangan bersikap egois. 4, ikuti berita dan instruksi dari sumber yang terpercaya. 5, hindari kamar hitam yang bisa berbuah menjadi penyakit atau kesulitan mencari obat. 6, lakukan kebajikan sebanyak mungkin. 7, lakukan dedikasi dengan batin penuh welas asih. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, sebenarnya tidak perlu menghilangkan kebahagiaan atau kedamaian Anda. Cukup Anda jaga diri Anda baik-baik saja. Dengan menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga sahabat dan keluarga di dekat kita. Atau di balik kalimat, dengan jika kita ingin menjaga keluarga atau sahabat di dekat kita, kita harus jaga diri kita terlebih dahulu.
Singkatnya yaitu jika kita batuk atau pilek, pakailah masker. Itu sudah cara terbaik. Selebihnya biarkan karma yang bekerja. Kita jangan campur tangan. Oke? Jadi hilangkan rasa cemas, takut dan khawatir terhadap COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sabe sata bawantu supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukiotu, namo